Kenapa UGM ikut terlibat? Pertanyaan ini yang sejak awal mengganggu kepala saya sejak kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden kita Bapak Jokowi ini bergulir. Yang ingin saya soroti di sini adalah bukan soal apakah ijazahnya asli atau palsu, tetapi sebagai alumni UGM, ini ijazah saya, sebagai alumni UGM, saya kebetulan angkatan 75 kalau tidak salah, sampai lupa angkatannya, angkatan 75 di program Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, masuk 2016, tak lulus 2018, kampusnya di Kaliurang, saya ingat persis. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan kenapa sampai UGM sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yang seharusnya mendukung upaya-upaya penelitian ilmiah, tetapi justru terlibat di dalam kisruh mengenai dugaan ijazah ini. Apalagi kemarin kita saksikan di banyak sekali berseliweran di media, bagaimana UGM kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan positioningnya secara clear di hadapan sidang Majelis Komisi Informasi Pusat. Satu hal yang sangat disesalkan di sini Bapak Ibu, terutama bagaimana kemudian UGM yang sebagai institusi pendidikan, sekali lagi, yang menjadi tumpuan harapan, menjadi benteng terkuat dalam menjaga nilai-nilai kejujuran, menjadi institusi pendidikan yang seharusnya mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah, tetapi justru hari-hari ini kita saksikan terlibat di dalam pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal bagaimana ikut mendukung atau memposisikan diri sebagai pihak yang netral jika memang ijazah tersebut adalah asli adanya, atau dengan kata lain Bapak Jokowi memang benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana yang selama ini kita dengar. Saya menghimbau dalam posisi sebagai alumni, sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral kepada Universitas Gadjah Mada yang tercinta, sekiranya ada Bapak Ibu yang mendengarkan atau memperoleh pesan ini, mohon sebagai bentuk kepedulian sekali lagi, bersikaplah sebagaimana institusi pendidikan seharusnya bersikap. Jangan sampai ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan memposisikan diri tidak netral karena berbagai faktor atau karena berbagai variabel tertentu yang justru semakin memperburuk citra Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang terhormat. Yang kedua, jika memang ternyata ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan, sekali lagi sebagai institusi pendidikan yang terhormat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sebaiknya mohon bisa bersikap dewasa, mohon bisa bersikap objektif, dan tidak malah ikut-ikutan menjadi bagian dari pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal asli atau tidaknya ijazah, soal benar atau tidaknya informasi yang selama ini kita dengar mengenai kelulusan atau status alumni dari Bapak Presiden. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak dalam konteks menghakimi Universitas Gadjah Mada, sebagai alma mater saya juga, tetapi sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral agar UGM mampu memposisikan dirinya sebagai institusi terhormat, institusi pendidikan yang menjaga nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai ilmiah. Terima kasih. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kasus ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir dan ada saja hal-hal baru yang ditemukan oleh kubu Roy Suryo dan juga ya Dr. Tifa, teman-teman, yang mempermasalahkan bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan sampai sekarang mereka masih ya diperiksa oleh pihak kepolisian ya, karena Pak Jokowi melaporkan mereka tentang ya pencemaran nama baik. Dan tentu kita menyerahkan bagaimana proses hukum di dalam menyelesaikan
kasus ijazah Pak Jokowi ini teman-teman, karena kita ini berada di negara hukum dan tentu kita sebagai warga negara taat hukum, dan seperti juga Dr. Tifa ini ya mereka taat hukum ya, ketika mereka dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan maka mereka hadir ya dalam pemeriksaan. Ya beda dengan Sylvester teman-teman ya, kalau kita lihat Sylvester ya malah dia yang mengajukan PK peninjauan kembali, dan dia pula yang tidak hadir dalam sidang PK tersebut, yang harusnya dia, karena dia yang mengajukan PK itu ya peninjauan kembali, maka dia juga yang harus hadir sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sylvester, maka dia tidak hadir, dan tentu yang dilakukan oleh kejaksaan karena sudah dibatalkan PK itu ya, karena 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, maka tentu suka tidak suka, mau tidak mau Sylvester harus dieksekusi. Kenapa? Karena putusannya sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum, dan itu tidak bisa dibantah lagi. Nah, sehingga nantinya kita melihat bagaimana reaksi dari kejaksaan di dalam hal ini, ya keberanian mereka untuk bisa menangkap Sylvester Matodena. Nah, beda dengan seperti Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini, dan ada Dr. Sianipar lagi teman-teman, ketika pihak kepolisian meminta mereka untuk hadir di dalam pemeriksaan, maka mereka hadir patuh di dalam hal itu. Disitulah kita melihat bagaimana keseriusan mereka untuk bisa ya mengungkap kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ya seperti yang mereka sampaikan bahwa sebenarnya kasus ini cepat selesai. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan budaya. Ya, ini mengenai polemik ijazah Pak Jokowi yang katanya banyak bukti yang membuktikan bahwasannya ijazah itu palsu. Jadi banyak juga sebetulnya yang membuktikan bahwasannya ijazah itu asli. Jadi masih dalam proses ya, ini bukti-bukti ini masih pro kontra juga, karena ada 2 bukti yang berbeda. Satu menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, satu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, jadi ya meskipun demikian ya, karena ini sudah diproses ya, bagaimanapun kita tetap harus menghargai prosesnya. Karena saya kira dari proses inilah nanti akan terungkap ya kebenarannya seperti apa. Ya meskipun kita cenderung melihat prosesnya kayak bertele-tele begitu ya, kayak semacam berbelit-belit ya, dan banyak juga bukti-bukti yang mungkin ya nggak masuk akal atau apalah, pokoknya banyak sekali lah ya problemnya, macam-macam. Tadi kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan pada cuplikan video sebelumnya. Tentu kita pasti juga sudah paham ya, karena ini sudah dibahas setiap hari. Tetapi harapan saya sebetulnya bagaimana perkara ini cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut ya, berkelanjutan ya, berkepanjangan, apalagi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentu polemik ini ya pasti banyak orang yang penasaran, makanya banyak yang speak up juga, banyak yang merespon, banyak yang menanggapi, bahkan tokoh-tokoh nasional kita juga menanggapi, ya para profesor, doktor, dan mungkin para pengacara ya, banyak sekali yang ikut serta dalam memberikan tanggapan ya terkait polemik ijazah Pak Jokowi. Pasti besar juga kan begitu, karena mantan presiden, masa iya ijazahnya palsu misalnya begitu. Tapi ya ada buktinya yang membuktikan bahwasannya ijazah itu palsu. Nah, jadi saya kira ya salah satu cara, monggo Pak Jokowi sebagai seorang negarawan ya, atau sebagai tokoh, atau mungkin sebagai bapak bangsa ya, ayolah legowo ya, tunjukkan ijazah kepada rakyat misalnya, ataupun dibawakan ke pengadilan. Karena juga kalau nggak salah, seingat saya Pak Jokowi juga pernah menyebut bahwa saya akan tunjukkan kalau pengadilan yang meminta. Nah, jadi hakim-hakim ya yang menangani perkara ini, ya majelis hakim dan siapapun
yang menangani perkara ini, yang menangani kasus ini, ya ayo minta saja, barangkali Pak Jokowi bawa, kan begitu, karena Pak Jokowi yang juga sudah mengucapkan biar ini cepat selesai, biar clear ya. Bukan hanya ijazah Pak Jokowi juga yang dipersoalkan hari ini, Gibran juga seperti itu. Dan kabarnya bakal ada yang akan ada yang menjadi tersangka katanya. Informasi-informasi yang saya dengar. Ya siapa kalau bukan Roy CS misalnya. Karena fitnah ya, atau mencemarkan nama baik dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya kurang setuju juga, karena fitnah disebut fitnah kalau ijazah itu sudah ketuk palu dari pengadilan bahwasanya itu asli. Nah, selagi belum diketuk palu, belum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan ijazah Pak Joko itu asli, saya kira bukan fitnah namanya, kan begitu. Kecuali sudah terbukti asli, wah lu fitnah, lu laporkan balik, mencemarkan nama baik, penyebaran berita bohong dan lain-lain, ya itu silakan saja. Mau di penjara kek, mau apa kek, pasti mereka juga sudah pasrah, terima saja mereka pastinya. Karena ya salah, kan begitu ya. Tapi selagi belum ada pembuktian dari pengadilan, ada putusan yang sah menyatakan asli, saya kira nggak akan ada yang menjadi tersangka, kan begitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman mengikuti kasusnya bagaimana lika-likunya ya. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua boleh ya memberikan tanggapan dan komentar di video ini ya. Saya coba melihat di sini, kita akan ulas. Ayo alumni UGM yang lain bersuaralah dan tuntut untuk mundur rektor UGM yang sudah merusak sendi-sendi pendidikan, khususnya kampus UGM. Nah, ini sangat kacau kalau semisal ijazah Pak Jokowi terbukti palsu. Ini sangat-sangat mencederai pendidikan kita, apalagi sangat membuat atau mencemarkan nama baik UGM itu sendiri, kampus besar ya sekelas Universitas Gadjah Mada. Dan tidak hanya itu, ya kita-kita ini yang punya ijazah asli tetapi nggak punya kesempatan, atau mungkin tidak jadi presiden misalnya, atau menjadi wali kota, atau menjadi siapapun lah pejabat tinggi negara, tetapi ada seseorang yang berijazah palsu. Bagaimana ceritanya, kan begitu. Jadi kacau juga sebetulnya ya, bagaimana Indonesia di mata dunia itu kalau sampai ijazah itu palsu misalnya. Jadi agak ribet juga sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan ini ya, karena bagaimanapun ini menyangkut negara juga, kan begitu ya. Bayangin kalau semisal terbukti palsu, bagaimana Indonesia di mata dunia. Ada seorang pemimpin yang berijazah palsu misalnya. Ini kan sangat gila sekali ya. Ini kayak di luar nalar aja sih saya kira. Nah, coba kita melihat kata si Ova Emilia, bodo amat, yang penting dapur gue tetap ngebul ya, dan karir gue makin kinclong, dan gue selamat, jadi gue harus berbohong demi itu. Emang masyarakat Indonesia mau ngasih makan gue? Mungkin itu yang ada di isi otaknya si Ova Emilia ini, rektor UGM ya, rela melacurkan diri demi karir. Dan kita belum bisa menyampaikan itu juga teman-teman ya, kecuali juga sudah terbukti palsu, baru kan begitu ya. Kita harus fair juga mengatakan itu. Makanya tadi saya katakan agak ribet juga untuk membuktikan asli palsunya. Sebetulnya bisa dimudahkan saja, bisa saja dibuka secara gamblang dan terang benderang kalau ada memang kemauan. Tapi kan kita nggak tahu apa dampaknya nanti ke depan, apa efeknya nanti ke depan, samping, kiri, kanan, depan, belakang, kan kita nggak tahu nanti bagaimana dampak-dampak terkait pembuktian ijazah Pak Jokowi ini. Karena seorang mantan presiden, 2 periode menjabat, pernah jadi gubernur, wali kota, kalau sampai terbukti palsu, artinya sudah berapa puluh tahun kebohongan ini dipelihara. Artinya bisa saja kita menganggap ya ini seluruh rakyat Indonesia ditipu sama Jokowi itu. Ya meskipun ijazah itu pertanda orang pernah sekolah, bukan pertanda pernah berpikir ya, kata Rocky Gerung kan begitu. Tapi ini menyangkut undang-undang kita juga. Dalam undang-undang pemilu
ya memang dokumen-dokumennya harus asli semua kan begitu ya. Harus betul-betul pendidikannya memang betul-betul lulus, selesai dan sebagainya. Dan setidaknya punya ijazah SMA ya. Dan kalau terbukti palsu coba bayangin. Ya berabe juga Indonesia kan begitu. Malu kita teman-teman di mata dunia itu. Kalau sampai dunia tahu. Dan hari ini ya itu tiap hari diributkan. Ijazah Jokowi, ijazah Gibran, pemakzulan dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian mengapa UGM terlibat dalam kasus ijazah Bapak Jokowi? Karena kelompok trio RRT ya, Roy Rismon Tiva ya, ini mendatangi kampus UGM dan bertanya dengan Ibu Rektor dan dijawab, tapi Roy Suryo Rismon Tiva tidak percaya bahkan menuduh melindungi Bapak Jokowi. Nah mungkin karena itu mereka kalau nggak salah ya katanya menemukan bukti seperti skripsi ya, lembar pengesahannya, dan juga kemarin di iNews juga saya melihat ada apa namanya soal tanda tangan dosen pengujinya katanya nggak apa namanya nggak deskripsinya, jadi lembar di kertas yang berbeda gitu, entah lupa atau apa kita nggak tahu juga. Dan masalah tanda tangan juga ya, dan apalagi stempel di foto dan ya macam-macam lah yang janggal ya, ya sehingga ya banyak bukti-bukti dikumpulkan makanya berani menyuarakan bahwasannya itu palsu. Nah sebetulnya kita belum tahu juga, barangkali asli. Nah ini nanti keputusan dari pengadilan akan kita tunggu juga teman-teman ya. Saya kira mungkin itu saja. Kalau Anda punya pendapat lain boleh silakan sampaikan. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.